Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kali ini sesuai dengan janji saya pada episode sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sedekah, di mana sedekah dapat menolak bala dan bencana. Sedekah bahkan dapat menolak kematian. Bahkan sedekah pun bisa memberikan sebuah kesembuhan dari penyakit yang diderita. Pemirsa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada salah seorang ibunda, salah seorang wanita yang ketika saat itu sedang ingin memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya. Namun tiba-tiba datanglah seorang pengemis dan berkata, "Wahai fulan, wahai bunda, berikanlah makanan itu kepadaku. Sungguh aku sudah beberapa hari belum memasukkan makanan ke dalam mulut dan perutku." Makanan tadi yang sudah masuk ke dalam mulut hendak disuapkan ke dalam mulut maksudnya. Dan seorang wanita ini merasa iba. Kemudian makanan itu kembali dia mengambil dari dalam mulutnya. Dia memberikan kepada sang pengemis. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, singkat cerita, apa yang terjadi? Kemudian sang wanita tadi dikaruniai salah seorang anak, dan anak itu tumbuh. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Dalam sebuah waktu, dalam satu kesempatan, anak dari seorang wanita itu dirampas atau diterkam seekor serigala. Dan anak itu dibawa lari ke dalam hutan oleh seekor serigala itu. Maka berteriaklah, merontalah sang ibu sambil berteriak, "Anakku, anakku, anakku." Suara ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk pergi menyelamatkan anak itu dari mulut sang serigala. Maka datanglah malaikat menyelamatkan anak itu dari mulut serigala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai malaikat, sampaikan salamku kepada sang ibu itu. Ini adalah balasan satu suap yang telah kau berikan kepada seorang pengemis. Dan aku selamatkan anakmu dari bala, dari kejahatan, dari mulut seekor serigala." Itulah balasan satu suap dengan satu suap. Subhanallah kaum muslimin. Betapa dengan bersedekah bisa menolak bala dan bencana. Yang kedua, dengan bersedekah dapat menolak dan menunda sebuah kematian. Mari coba kita lihat bagaimana riwayat seorang Nabi Sulaiman. Dalam satu waktu, dalam sebuah perkumpulan Nabi Sulaiman, datanglah malaikat maut di hadapan Sulaiman. Dan ada satu sahabat Sulaiman, seorang anak muda yang sering ditatap dan selalu ditatap oleh malaikat maut itu. Dan dia membisikkan, mengatakan kepada Sulaiman, "Ya Sulaiman, orang yang ada di tengah-tengahmu itu, nanti 5 hari kemudian aku akan cabut nyawanya." Singkat kata, singkat cerita kaum muslimin, apa yang terjadi? 5 hari berselang, ternyata anak muda itu, anak itu tidak juga meninggal. Sampai dengan 5 bulan, bahkan sampai dengan 5 tahun. Dia tidak meninggal. Tidak juga seperti apa yang dijanjikan oleh malaikat maut, mencabut anak itu dalam waktu 5 hari. Mencabut nyawa anak itu, nyawa pemuda itu dalam waktu 5 hari. Ternyata ketika ditanya, "Wahai malaikat maut," Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, "Kenapa anak itu tidak jadi meninggal?" Apa kata malaikat maut? Sesungguhnya dia telah bersedekah kepada salah seorang
fakir miskin, sehingga kemudian aku tak berhak dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mencabut nyawa anak itu, sehingga berumur sampai kurang lebih 5 tahun dari jangka waktu yang telah dijanjikan oleh malaikat maut kepada Nabi Sulaiman itu sendiri. Subhanallah. Itulah kemudian kenapa saya mengatakan bahwa dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan menunda kematian kita. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, 1 rupiah bersedekah di pagi hari, 70 bala dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pada petang hari. Maka marilah kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selamat dari bala dan bencana, bahkan kematian itu sendiri. Pemirsa di mana saja berada, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, sedekah ini juga bisa memberikan sebuah kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Da'u mardatikum bis sedekah. Pada hadis lain pernah dijelaskan bahwa hasinu amwalakum biz zakah wa da'u mardatikum bis sedekah. Saya ulang, hasinu amwalakum biz zakah da'u mardatikum bis sedekah. Bentengilah hartamu dengan mengeluarkan zakatnya, dan obati sakit dan penyakitmu dengan banyak bersedekah. Pembahasan ini kita coba penggal hadisnya, yaitu sesuai dengan tema kita. Penyakit itu bisa disembuhkan dengan banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'u mardatikum bis sedekah. Obati sakitmu dengan banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, kita bersedekah kepada sesama, tapi pada intinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Banyak cerita dan kisah yang terjadi dalam kekinian. Akhir-akhir ini banyak kita lihat. Sudah banyak yang datang mengeluh dan berkeluh kesah. Saya punya penyakit, tidak terdeteksi oleh dokter. Dari dokter yang satu, ahli dalam, bahkan spesialis pun, dokter spesialis pun tidak bisa mendeteksi penyakit apa yang dia derita. Tapi ketika disarankan kepada dia, ayo coba perbanyak bersedekah kepada sesama, insya Allah sedekahmu itu akan bisa mengobati penyakitmu. Apa sinkronisasinya antara sedekah dengan kesembuhan? Logika kita bisa berpikir bahwa dengan bersedekah kepada orang-orang membutuhkan, kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan sedekah itu, insya Allah kita niatkan, saya bersedekah ingin kesembuhan dari penyakit saya, berikan kepada mereka. Terucap atau tidak dari mulut orang-orang yang kita sedekahi, mereka pasti akan berkata, ya Allah, betapa baiknya orang ini. Ya Allah, sungguh orang ini telah berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya dengan sedekah yang diberikan kepada kami. Doa itu terucap atau tidak, terucap lewat bibir kita atau tidak, mungkin dalam hatinya orang-orang yang kita sedekahkan, insya Allah penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kembali saya mengulas bahwa sedekah kita di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di mana saja berada, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa penjelasan tentang sedekah. Sedekah dapat menolak bala dan bencana. Bahkan sedekah pun itu bisa menunda kematian. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Bahkan tak disadari, bersedekah itu akan menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mari di akhir kultum ini kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali berharap semoga puasa kita pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهتك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهتك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك افطرت برحمتك يا أرحم الراحمين والله المستعان السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.